across the block. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, man, or Halo semuanya, masih bersama channel Raime 13. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi mengenai kaidah pencacahan. Nah, untuk video kita kali ini kita akan membahas mengenai faktorial. Nah, definisi dan notasi faktorial. Mengapa faktorial ini harus kita pelajari? Karena faktorial ini akan bersangkut pautan dengan materi permutasi dan kombinasi. Jadi kita harus benar-benar menguasai notasi faktorial ini. Nah, adapun pengertian daripada faktorial itu adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Inilah pengertian daripada faktorial. Dan diberi notasi n tanda seru dan dibaca n faktorial. Nah, n faktorial memiliki rumus yaitu n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali sampai dengan perkalian n dikurang 1 dikali n. Atau bisa juga dipakai n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali sampai dengan perkalian 3 dikali 2 dikali 1. Artinya n faktorial ini merupakan perkalian yang berurutan. Bisa dari yang terkecil hingga yang terbesar atau dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, di sini ada ketentuan nilai faktorialnya. Yang pertama, 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan 0 faktorial sama dengan 1. Oke, buktinya dengan menggunakan rumus n faktorial itu sendiri. Kita ambil rumusnya, n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 dan dibatasi langsung dengan faktorialnya. Sehingga ini sama-sama kita bagi n, sehingga didapatlah n faktorial per n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, di sini kita ambil nilai n-nya sama dengan 1. Maka akan didapat 1 faktorial per 1 sama dengan 1 dikurang 1 faktorial. Nilai 1 faktorial tadi adalah 1. Sehingga 1 per 1 sama dengan 1 dikurang 1 faktorial. 1 per 1 hasilnya 1. 1 dikurang 1, 0. Sehingga 1 sama dengan 0 faktorial. Jadi terbuktilah bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Maka definisi daripada faktorial itu benar bahwa bilangannya harus bernilai positif. Oke, kita lanjutkan dengan contoh agar kita bisa memahaminya. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, tentukan nilai dari A 4 faktorial, B 6 faktorial per 3 faktorial. Nah, ingat kembali rumus daripada n faktorial sama dengan perkalian berurutan, berarti n dikali n dikurang 1 selanjutnya dikali n dikurang 2 dan seterusnya. Nah, langsung saja di sini kita tuliskan jawab ya. Untuk bagian A pada nomor 1 4 faktorial berarti ini nilainya sama dengan 4 dikali 4 dikurang 1, 3 dikali 3 dikurang 1, 2 dikali 2 dikurang 1, 1. Perkalian berurutan, dimulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka nilainya ini sama dengan 4 dikali 3, 12 dikali 2, 24 dikali 1. Hasilnya adalah 24. Oke, kita lanjutkan bagian yang B-nya. B 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Bentuk pecahan. Kalau kita perhatikan pada pembilangnya, 6 faktorial bisa dijabarkan menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Langsung kita beri tanda faktorial.
Karena pada penyebutnya dibatasi dengan 3 faktorial. Tujuannya supaya pembilang dan penyebut bisa mati. Nah, ini 3 faktorial dengan 3 faktorial mati. Tinggallah 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 30 dikali 4, 120. Gampang ya? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan nilai dari A, 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. B, 7 faktorial per 6 faktorial ditambah 5 faktorial. Langsung saja kita jawab. Nah, untuk bagian A, 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial, ini nilainya sama dengan 6 dikali 5 dikali 4. Kita batasi faktorialnya karena di bagian penyebut ada 4 faktorial. Nah, 2 faktorial kita jabarkan berarti 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Nah, 4 faktorialnya habis, tinggallah 6 dikali 5, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Oke, kita lanjut di bagian B-nya. Nah, untuk nomor 2 bagian B, ini bisa disederhanakan. Kita tuliskan kembali, 7 faktorial dibagi 6 faktorial ditambah 5 faktorial. Untuk bagian pembilangnya, ini akan sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial sampai 5 faktorial. Karena pada penyebut ada 5 faktorial. Nah, 6 faktorial kita jabarkan 6 dikali 5 faktorial ditambah 5 faktorial. Nah, untuk bagian penyebut, karena pada suku pertama ada 5 faktorial dan suku kedua ada 5 faktorial, maka penyebutnya kita jabarkan menjadi 5 faktorial dikali 5 faktorial dikali berapa supaya 6 dikali 5 faktorial, berarti dikali 6. Dan ini dikali 1, maka 6 tambah 1. Bagian pembilangnya 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Nah, 5 faktorialnya habis, tinggallah 7 dikali 6. 6 tambah 1, 7. 7 dibagi 7 habis, maka jawabannya adalah 6. Oke, ini contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di contoh berikutnya, yaitu contoh nomor 3. Tentukan nilai n dari persamaan n tambah 3 faktorial sama dengan 12 dikali n tambah 2 faktorial. Langsung kita jawab ya. Nah, n tambah 3 faktorial sama dengan 12 dikali n tambah 2. Ini soalnya ada faktorialnya ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita bagi terhadap n tambah 2 faktorial ya. Maka ini menjadi n tambah 3 faktorial dibagi n tambah 2 faktorial sama dengan 12 dikali n tambah 2 faktorial dibagi n tambah 2 faktorial. Sama-sama dibagi n tambah 2 faktorial. Nah, ini kita coret. Habis ya. Nah, untuk ruas sebelah kiri kita jabarkan menjadi n tambah 3 dikali n tambah 3 dikurang 1, berarti n tambah 2. Nah, karena penyebutnya sampai n tambah 2 faktorial, maka ini kita beri langsung tanda faktorial. Ini n tambah 2 faktorial sama dengan 12. N tambah 2 faktorial dengan n tambah 2 faktorial habis. Tinggal n tambah 3 sama dengan 12.
maka didapatlah N sama dengan 12 dikurang 3, 9. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 4. Tentukan nilai N dari persamaan. N tambah 3 faktorial per N dikurang 2 faktorial sama dengan 120 dikali N faktorial per N dikurang 2 faktorial. Nah, kita jawab. Kalau bentuk soalnya seperti ini, di bagian penyebut untuk ruas sebelah kiri N dikurang 2 faktorial. Di ruas sebelah kanan penyebutnya N dikurang 2 faktorial juga. Ini tinggal kita coret saja. Nah, maka tinggal soalnya menjadi N tambah 3 faktorial sama dengan 120 dikali N faktorial. Nah, untuk ruas sebelah kiri kita jabarkan menjadi N tambah 3 dikali N tambah 3 dikurang 1, berarti N tambah 2 dikali N tambah 2 dikurang 1, N tambah 1 dikali lagi N tambah 1 dikurang 1, berarti N. Karena di ruas sebelah kanan ada N faktorial, maka langsung kita batasi dengan tanda faktorialnya. Ini sama dengan 120 dikali N faktorial. Selanjutnya gimana? Untuk ruas sebelah kiri N faktorial dan ruas sebelah kanan N faktorial habis. Maka tinggallah N tambah 3 dikali N tambah 2 dikali N tambah 1. Nah, sama dengan 120. Nah, kalau ada bentuk soal seperti ini, tadi dikatakan bahwa faktorial itu adalah perkalian yang berurutan. Dimulai dari yang terbesar sampai yang terkecil atau terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk menghasilkan 120, berapakah hasil perkaliannya di mana angka-angka tersebut dimulai yang terbesar dikali yang terkecil, selanjutnya menghasilkan 120. Nah, berarti untuk 120 ini bisa kita jabarkan menjadi 6 dikali 5 dikali 4. Nah, ini maksudnya ya. Kalau kita coba tadi 7 dikali 6 dikali 5 sudah berbeda. Nah, 6 dikali 5 kali 4 hasilnya adalah 120. Maka tinggal kita tuliskan saja nilai dari N tambah 3 sama dengan, kita cocokkan N tambah 3 sama dengan 6. Oke. Yang kedua, N tambah 2 sama dengan 5. Nah, begitu juga yang ketiga, yaitu N tambah 1 sama dengan 4. Maka tinggal kita cari nilai N-nya. N tambah 3 sama dengan 6, maka N sama dengan 3. N tambah 2 sama dengan 5, maka N sama dengan 3. N tambah 1 sama dengan 4, maka N sama dengan 3. Sehingga didapatlah nilai N pada soal ini adalah 3. Gampang ya? Nah, kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu contoh soal nomor 5, di mana soalnya berbentuk seperti ini. Jika M adalah bilangan asli, maka M tambah 1 faktorial per M dikurang 2 faktorial sama dengan M faktorial per M dikurang 4 faktorial. Dipenuhi untuk M sama dengan berapa? Nah, langsung saja kita jawab. Oke. Nah, untuk soal ini kita jabarkan di bagian pembilangnya dulu ya. Berarti M tambah 1 dikali, selanjutnya dikurangi 1. Berarti M tambah 1 dikurang 1 tinggal M. Oke, selanjutnya dikurang 1. M dikurang 1. Selanjutnya kita kurangi 1 lagi. Berarti M dikurang 1 dikurang 1 menghasilkan M dikurang 2. Nah, pada bagian penyebut ada M dikurang 2. Maka langsung saja ini kita batasi dengan faktorialnya. Nah, dibagi M dikurang 2
faktorial akan senilai dengan M faktorial. Kita jabarkan, berarti M dikali M dikurang 1 dikali M dikurang 2 dikali M kurang 3 dikali M dikurang 4 dibagi M dikurang 4 faktorial. Nah, ini bagian pembilangnya kita kasih faktorial. Nah, tinggal kita coret yang bisa dicoret. Ruas sebelah kiri M dikurang 2, ruas sebelah kanan M dikurang 4. Nah, ruas sebelah kiri M tambah 1 dikali M dikali M dikurang 1. Untuk ruas sebelah kanan ada juga M dikurang 1. Nah, ini kita coret saja. Coret, ini juga kita coret. M-nya juga kita coret. M dicoret, maka tinggallah M tambah 1 sama dengan M dikurang 2 dikali M dikurang 3. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Tinggal kita kalikan ya. Dan kita faktorkan. Berarti M tambah 1 sama dengan, ini kita kalikan, M kuadrat dikurang 5M ditambah 6. Nah, ini kita pindahkan kemari, maka akan didapat M kuadrat dikurang 6M, 1 pindah kemari berarti tambah 5 ya, tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, hasil kali 5, hasil jumlah min 6, berarti M dikurang 3 dikali M dikurang 2 tidak bisa ya, berarti M dikurang 5 dikali M dikurang 1 sama dengan 0, karena min 5 dikali min 1 positif 5, min 5 dikali min 1 ditambah min 1 negatif 6 ya, maka didapatlah M sama dengan 5 atau M sama dengan 1. Oke, inilah nilai M pada soal ini. Oke, semoga dimengerti. Terima kasih. Salam dari kita Raime 13.